Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zulfian Nurwaningsih dengan NIM akhir 110. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi eksistensial dari tokoh yang bernama Rollo May. Nah, video ini adalah dari mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Oke, yang pertama yaitu adalah biografi dari Rollo May. Nah, Rollo May ini adalah seorang tokoh psikologi yang berasal dari Ohio, Amerika. Ia lahir pada tanggal 21 April tahun 1909 dan meninggal pada bulan Oktober tahun 1994. Nah, si Rollo May ini adalah seorang terapis yang pernah bekerja di William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology. Nah, selama bertahun-tahun menjadi terapis, May sangat dipengaruhi oleh aliran eksistensialisme. Minatnya pada psikologi ini dulu awalnya itu karena kehidupan keluarganya yang bermasalah dan hubungan orang tuanya yang tidak harmonis. Kehidupan masa kecilnya tidak terlalu menyenangkan, orang tuanya tidak akur hingga akhirnya bercerai. Hingga saudara perempuannya mengalami gangguan psikotik atau gangguan mental diskoneksi kenyataan. Pandangan pada teori psikologi eksistensial Rollo May ini yaitu Rollo May itu menaruh perhatian lebih pada konsep diri sebagai syarat mendasar bagi eksistensi manusia, tertuang dalam buku Manusia Mencari Dirinya. Diri adalah daya yang dengan itu manusia mengetahui setiap tindakannya. Jadi pandangan teori ini itu lebih menekankan pada diri sendiri. Seperti itu. Dari tadi kan kita udah bahas nih tentang psikologi eksistensialisme. Jadi apa sih psikologi eksistensialisme itu? Nah, jadi psikologi eksistensial itu berasal dari tulisan filsuf Jerman. Awalnya tuh seperti itu. Nah, dari si filsuf Jerman ini memandang bahwa manusia bukanlah sebuah objek dan menentang persepsi subjektif sebagai satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Nah, si filsuf ini menekankan keseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Artinya, manusia itu memiliki kebebasan dalam bertindak dengan memperluas kesadaran dirinya dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Nah, oleh karena itu, si Rollo May ini adalah tokoh yang paling bertanggung jawab memadupadankan antara filsafat eksistensialisme dari Eropa, dari Jerman itu, ke dalam psikologi Amerika. Nah, di dalam dunia terapi atau klinis, psikologi eksistensial sering digunakan untuk menangani beberapa permasalahan atau gangguan. Nah, yaitu dengan cara mengarahkan pada manusia akan pentingnya menemukan kembali hakikat diri dan keberadaannya di dunia. Setelah itu juga digunakan sebagai agar individu itu didorong untuk mendekati potensinya agar bisa hidup secara autentik. Oleh karena itu akan tumbuh perasaan mengakui dan menerima diri secara positif. Jadi arti dari psikologi eksistensial itu seperti itu. Lalu ada 3 aspek nih yang membentuk eksistensi manusia. Yang pertama adalah umwelt atau relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua midwelt yaitu dengan manusia lain. Dan yang ketiga adalah eigenwelt yaitu dengan dirinya sendiri. Nah, untuk si tokoh Rollo May ini dia itu lebih menekankan pada aspek yang ketiga yaitu eigenwelt atau dari dirinya sendiri, seperti itu, atau dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, dimulai dari sebuah pertanyaan yang lumayan simpel. Ini dijawab oleh beberapa tokoh-tokoh psikolog yang terkenal, yaitu pertanyaannya seperti ini. Mengapa manusia itu mengalami kecemasan? Nah, ini dijawab oleh 5 tokoh psikologi. Yang pertama Sigmund Freud, kedua Lacue Lacan, yang ketiga Alfred Adler, yang keempat Carl Gustav Jung, dan yang kelima Erich Fromm. Nah, yang pertama Sigmund Freud, dia itu menjawab bahwa kecemasan itu adalah sebagai efek dari konflik internal antara id, ego, dan superego. Lalu menurut Lacan, kecemasan itu adalah efek dari hasrat pengakuan yang tak kunjung penuh dan menganggap bahwa diri hanya sebatas kumpulan ego sang lian. Lalu yang ketiga si Alfred Adler itu menganggap bahwa
Kecemasan itu adalah hasil dari inferioritas dan kehendak prestis yang tidak diakui dan dapat menimbulkan kecemasan. Jadi seperti itu. Lalu dari tokoh Carl Gustav Jung itu, kecemasan adalah ketidaksadaran kolektif yang menimbulkan kecemasan dan mengancam manusia kehilangan identitas dirinya. Lalu yang terakhir dari Erich Fromm, dia mengemukakan bahwa kecemasan itu adalah efek dari kerja eksploitatif kapitalisme yang mengkondisikan manusia menjadi sebatas makhluk yang konsumer. Nah, dari jawaban kelima tokoh psikolog tersebut lalu dijawab lagi oleh tokoh Rollo May. Nah, menurut Rollo May, kecemasan itu adalah perasaan terancam kehilangan eksistensi sehingga dituntut untuk mengambil keputusan berdasarkan kebebasannya. Seperti itu. Menurut Rollo May, kecemasan itu ada yang namanya kecemasan normal dan juga kecemasan neurotik. Nah, kecemasan normal itu adalah kecemasan yang objek penyebabnya itu terlihat atau tampak. Misalnya, yaitu cemas akan kematian. Meskipun si objek ini tuh nggak jelas, tetapi manusia itu sudah memiliki pengalaman melihat orang mati, entah itu keluarga, teman, atau siapapun. Lalu kecemasan neurotik, yaitu adalah kecemasan yang berkaitan dengan trauma di masa lalu. Jadi kecemasan ini tuh timbul akibat dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti itu. Rollo May juga mengemukakan ada yang namanya kecemasan hidup dan juga kecemasan mati. Kecemasan hidup itu menunjukkan ketidakmampuan hidup tanpa bantuan orang lain. Sedangkan kecemasan akan mati itu adalah kecemasan akan kematian kebebasannya jika berelasi dengan orang lain. Oke. Nah, jadi nih, manusia itu bisa menjadi cemas itu ada akar-akarnya. Jadi, akar masalah manusia hingga terjadi sebuah kecemasan itu ada disebabkan karena 5 hal. Yang pertama itu hilangnya pusat nilai bersama. Kedua, kehilangan makna diri. Yang ketiga, hilangnya bahasa antara pribadi. Yang keempat, keterpisahan dengan alam. Dan yang kelima adalah hilangnya makna tragedi. Oke, menurut Rollo May, manusia itu berada dalam kondisi insen, teman-teman. Kondisi insen itu adalah kondisi ketergantungan dan kerinduan kembali pada rahim ibu yang diandalkan sebagai ideal, atau rahim ibu adalah tempat paling nyaman atau tempat paling ideal. Insen dipahami bukan sekadar gejala psikologis saja, namun segala bentuk apapun yang membuat manusia tergantung padanya hingga ia tak mandiri. Hal ini membuat manusia tidak bisa menentukan pilihannya sendiri, jadi membuat ketergantungan kepada orang lain, seperti itu. Nah, hal-hal yang bisa menopang eksistensi manusia itu salah satunya adalah keberanian. Nah, keberanian sendiri ini dibagi menjadi 4 macam, teman-teman. Yang pertama adalah keberanian fisik, yaitu pembentukan kepekaan untuk mendengarkan tubuh lebih dibutuhkan untuk saat ini. Yang kedua adalah keberanian moral, yaitu kemampuan untuk berjuang mempertahankan nilai-nilai moral yang diyakini. Yang ketiga, keberanian sosial, yaitu kemampuan untuk terjun dan melibatkan diri dengan manusia lain. Keberanian jenis ini menunjukkan ia telah siap untuk menjalin hubungan dengan orang lain, tanpa harus terjatuh ke dalam pelupaan diri. Dan yang terakhir adalah keberanian kreatif. Keberanian memahami simbol yang ada dan menciptakan yang baru melalui proses kreatif. Ada 2 jenis, yaitu kreativitas murni dan juga kreativitas palsu. Nah, tahap kesadaran diri menurut Rollo May ini tuh ada 4. Yang pertama kepolosan, kedua pemberontakan, yang ketiga kesadaran diri yang wajar, dan yang keempat kesadaran diri kreatif. Kita mulai yang pertama, yaitu dari kepolosan. Kepolosan ini tuh terjadi pada saat dia itu bayi yang belum mempunyai kesadaran diri. Lalu setelah itu ke tahap pemberontakan. Biasanya terjadi pada usia 2 tahun sampai remaja. Nah, pada tahap ini ia itu menggunakan kehendak sebebas mungkin untuk mewujudkan kekuatan batiniahnya sendiri. Dan tahap
Kesadaran yang ketiga adalah kesadaran diri yang wajar. Tahap ini manusia mulai menyadari dirinya dan menjadikan kecemasan lalu kesalahan masa lalu sebagai pelajaran hidup di masa depan. Jadi sudah bisa seperti berpikir belajar dari masa lalu, seperti itu. Lalu yang keempat adalah kesadaran kreatif. Nah, kesadaran ini adalah kesadaran akan dunia objektif. Biasanya kesadaran ini tuh muncul pada aktivitas-aktivitas ilmiah, keagamaan, artistik, dan sejenisnya. Kesadaran ini muncul dalam bentuk intuisi, lalu datang di sela-sela kesibukan dari ruang ketidaksadaran. Hal ini disebut Rolomai sebagai kesadaran ektase. Cara menemukan kembali pribadi menurut Rolomai itu ada 3. Yang pertama adalah menentukan identitas diri. Nah, yaitu dengan cara mengenali diri sebagai pribadi, sebab kesadaran dalam merenungkan identitas sudah selalu bermakna bahwa ia tengah tenggelam dalam kesadaran diri. Jadi penting banget ya untuk kita itu menentukan identitas diri kita itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah menyadari individualitas dan pengalaman ketubuhan. Nah, cara lain mengenali diri yaitu sadar akan individu yang mempunyai potensi dan mampu memilih segala macam tindakannya tanpa bergantung pada sang lian, entah orang tua atau siapapun. Dan yang ketiga adalah integrasi sosial. Nah, di integrasi sosial ini membawa individu pada refleksi akan kebutuhan untuk hidup bersama tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai pribadi yang eksis. Dalam teori eksistensial ini ada 2 prinsip. Yang pertama adalah being in the world dan yang kedua adalah non-being. Being in the world yaitu dimaknai sebagai hadir di dunia. Nah, manusia mengalami 3 bentuk being in the world, yaitu Umwelt, Midwelt, dan Eigenwelt, seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide pertama tadi, awal-awal tadi. Nah, dari ketiga bentuk eksistensial ini tuh penting semua. Jadi manusia itu harus memiliki 3 bentuk eksistensial ini, dan ini tidak dapat dipisahkan. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua adalah non-being. Kekuatan atas non-being membuat manusia lari dari membuat pilihan, membuat keputusan tanpa mempertimbangkan siapa dirinya dan apa yang dia inginkan. Bentuk dari non-being adalah kematian, kecanduan alkohol dan obat-obatan, aktivitas seksual yang bebas, perilaku kompulsif, konformitas buta atas ekspektasi masyarakat, sikap permusuhan, perilaku merusak, dan sebagainya. Lalu kebebasan menurut Rolomai ini tuh ada 2. Yang pertama adalah kebebasan psikologis dan eksistensial, dan yang kedua adalah kebebasan melakukan dan kebebasan menjadi. Oke, next kita sudah berada di ujung PowerPoint ini, yaitu ini adalah daftar pustaka. 2 daftar pustaka ini adalah sumber dari materi-materi yang telah saya buat pada PPT ini. Itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah mau menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.